teman-teman, ketemu lagi di YouTube channel aku Yana Lestari MUA. Hari ini aku mau make upin mami-mami muda dan mau tampilnya itu kayak Korea look ya mami ya. Pokoknya nggak mau tua gitu ya, jadinya maunya muda ya mami ya. Nah, tetap ikutin keseruan kita. Check it out. Pertama-tama teman-teman aku kasih dulu pakai es batu. Nah ini untuk mengecilkan pori ya teman-teman ya, juga untuk mengikat minyak. Ini kita uwer-uwer ke seluruh wajahnya dan setelah itu kita lap-lap pakai tisu. Nah teman-teman, selanjutnya kita pakai serum. Ini aku pakai Mix Fix dari La Tulip teman-teman ya. Nah ini kita juga uwer-uwer ke seluruh wajahnya, dan ini pastikan juga itu merata teman-teman, jangan sampai ada yang tidak kena. Supaya apa teman-teman? Supaya nanti menghasilkan make up yang luar biasa. Itu semua tergantung dari skincare kita pakai. Nah selanjutnya saya pakai Charlotte Tilbury teman-teman ya. Nah ini aku pakai moisturizernya. Ini aku juga pakainya jangan pelit-pelit, jadi pastikan semuanya juga terkena, karena biasanya kalau wajahnya itu ada kering gitu ya, atau berminyak. Nah itu tuh juga kita harus hati-hati pemakaian untuk skincare-nya, itu tidak boleh salah. Selanjutnya teman-teman, ini aku pakai shading. Aku pakai krayolan teman-teman yang warna coklat. Nah selanjutnya juga bagian hidungnya, dan selanjutnya ini ada pori-pori. Ini aku juga tutup pori-porinya ini juga pakai LT Pro teman-teman ya. Selanjutnya teman-teman, aku pakai foundation. Ini foundationnya ini aku tap-tap pakai sponnya IKEA teman-teman. Ini aku suka banget ya, karena kita foundationnya itu nggak nyerap di spon teman-teman. Nah ini aku pakai Dior teman-teman ya, tergantung wajah dari klien kita. Jadi klien kita itu seperti apa wajahnya, itu menentukan pemakaian foundationnya teman-teman ya. Karena ini masih muda, jadi foundationnya juga jangan yang terlalu strong, juga jangan yang terlalu heboh teman-teman ya, karena biasanya anak-anak muda itu maunya juga make up no make up. Tetap make up kelihatan, tapi tetap juga cantiknya kelihatan. Jadi elegannya kelihatan, juga aura cantiknya itu bisa keluar teman-teman ya. Ini kita tap-tap ke seluruh wajahnya, jangan sampai ada yang terlewatkan. Jadi pastikan semuanya, jangan deket-deket anak rambut juga, supaya tidak kelihatan kayak rambut nenek teman-teman ya. Nah ini bagian bawah mata juga sama kita rapikan. Saya rapikan pakai jari, karena apa teman-teman? Supaya enggak nanti kelihatan kayak kerutan-kerutan halusnya tuh nampak sekali. Jadi ini sangat-sangat menentukan, foundation itu menentukan hasil akhir dari make up kita teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat, apalagi khususnya kalau kita tuh make upin orang-orangnya udah cantik. Kalau orang-orang udah cantik, make upnya harus hati-hati. Kalau enggak, itu kita bisa seperti kayak banci atau kayak aneh di wajah klien. Nah itu jangan teman-teman ya. Ini buat para makeup artist harus hati-hati bagaimana make upin orang-orang yang cantik. Orang cantik itu tidak bisa di make upin dengan sembarang make up, dan di make upin foundation dengan foundation yang tebal itu biasanya juga nggak bisa. Nah selanjutnya saya pakai bedak anti shine dari Makeup Forever. Ini saya uwer-uwer di seluruh wajahnya pakai kuasnya Makeup Forever juga. Nah ini saya rapikan supaya mengikat minyaknya. Nah selanjutnya saya pakaiin bedak. Ini saya pakai bedak tabur teman-teman ya. Pakai bedak taburnya, pakai bedak dari Ultima teman-teman ya. Nah ini bedak Ultimanya ini saya pakai sponnya. Jadi ini saya tap ke seluruh wajahnya. Dan ini juga jangan pelit-pelit teman-teman ya. Ini juga mengunci foundation kita. Jadi teman-teman pastikan itu semuanya pas gitu ya. Nah selanjutnya teman-teman setelah di tap. Nah saya pakai bedak Twicake teman-teman. Twicake-nya saya bedaknya pakai Makeup Forever. Nah ini saya uwer-uwer juga pakai kuasnya Makeup Forever. Ini juga saya itu pastikan rata di seluruh wajahnya, jangan lupa juga lehernya. Nah selanjutnya saya tambahin lagi pakai highlighter. Highlighternya saya pakai dari Ivan Gunawan teman-teman ya. Nah ini juga saya uwer-uwer ke seluruh wajah klien aku. Supaya apa? Supaya lebih kelihatan kayak glowing gitu ya. Nah selanjutnya saya pakai shading. Shadingnya tadi kan sudah shading dalam. Sekarang
sekarang saya pakai shading luar. Shading luarnya saya pakai dari Makeover teman-teman ya. Nah ini saya pakai di bagian rahang, di tulang-tulang rahang, dan juga tulang-tulang pipi biasanya, dan juga tulang hidungnya. Nah jadi ini pastikan benar-benar bisa kelihatan sangat tirus teman-teman ya, tapi juga jangan terlalu tirus juga, nanti kelihatan kempot. Jadi pastikan ya pas gitu ya teman-teman ya. Nah selanjutnya saya di bagian hidung ini saya kadang pakai jari, kadang saya juga pakai kuas. Jadi senyaman-nyamannya teman-teman aja, yang penting jangan juga kelihatan palsu banget. Nah selanjutnya teman-teman, saya pakein Too Faced itu, saya pakai di bagian kayak di bagian tulang pipinya itu sedikit mengkilat-mengkilat. Nah selanjutnya saya rapikan kalau ada alis-alis yang nyelonong-nyelonong, karena alisnya ini kebetulan sudah disulam, jadinya sebetulnya kita gambarnya lebih gampang. Jadi kita tinggal mengikutin alis yang sudah ada. Nah ini saya pakai bingkai dulu. Bingkainya saya pakai dari Shumura. Nah ini pastikan sebetulnya bingkai ini bisa menentukan dikurang atau dilebih dari patron yang sudah ada. Tergantung kalian mau bikinnya bagaimana. Baru selanjutnya dalamnya itu saya isi. Kadang saya juga isinya campur-campur teman-teman ya. Kadang saya bisa isi juga pakai pensilnya. Nah ini saya isi pakai dalamnya itu pakai Wardah. Tapi 3/4 aja teman-teman ya. Nanti bagian 1/4 ke depan itu saya biasanya tuh lebih kalem, saya tarik aja pakai kuas, jadi lebih kalem, jadi kesannya itu lebih natural. Nah bagus kan teman-teman. Kalau bikin alis itu kita harus sabar, jangan buru-buru, dan pastikan itu nuansa karakter dari alisnya itu bisa kebaca ya. Jadi jangan seperti kayak balok yang tebel terus seperti kayak pedang gitu ya. Aduh kasihan banget ya. Jadi pastikan ada gradasinya teman-teman. Jadi 1/4 di depan itu lebih kelihatan natural, jadi 3/4 ke belakang dia lebih makin ke belakang, makin ke sudut itu makin tajam. Nah jadi hasilnya itu lebih wow gitu teman-teman ya. Nah selanjutnya tinggal teman-teman bisa koreksi pakai foundation bisa, terus pakai concealer juga bisa. Jadi pastikan kalian itu concealerin gitu ya, supaya hasilnya itu karakter alisnya juga kebaca teman-teman ya. Nah seperti itu. Nah kita rapikan dulu atasnya ataupun bawahnya atau dalam, semua kita rapikan. Selanjutnya saya bikin eyeliner dalam teman-teman. Ini saya pakai dari Pixi eyeliner dalam dulu, karena ini kebetulan juga klien aku itu sudah pakai bulu mata extension, jadi nggak apa-apa juga. Selanjutnya saya semprot dulu supaya make upnya itu nggak lari, jadi saya semprot dulu pakai Mist and Fix dari Makeup Forever teman-teman. Nah selanjutnya karena sudah ada bulu mata extension, jadi saya pakai sangat-sangat eyeliner yang sangat-sangat runcing, jadi nggak terlalu strong teman-teman ya. Ini saya pakai dari Maybelline. Ini saya rapiin dulu pakai Maybelline dulu. Nah selanjutnya teman-teman saya pakai dulu Scott supaya lebih naik dulu matanya, karena mata orang itu biasanya memang kanan kirinya nggak sama. Jadi biasanya ada yang besar, ada yang kecil. Jadi itu maklum ya teman-teman ya, karena mata itu juga yang dari Tuhan. Jadi semuanya itu kita terima dengan ucapan syukur. Nah selanjutnya kita rapiin dulu, besarnya udah sama. Kalau udah sama saya langsung pakai bulu mata biasa. Ini saya pakai bulu mata biasa yang tipis aja. Supaya apa teman-teman? Supaya nggak terlalu heboh, nggak terlalu tebal, karena dia sudah ada extensionnya. Jadi kita harus, pemilihan bulu mata itu sangat penting, karena itu menentukan hasil akhir dari make up kita. Nah ini teman-teman loh, lihat tuh teman-teman ya, matanya langsung sudah hidup banget. Nah kalau matanya sudah hidup, aduh make up kita itu udah langsung kelihatan strong, kelihatan bagus, kelihatan elegan ya teman-teman ya. Jadi wajahnya klien aku udah mulai kelihatan kan, asli cantiknya itu langsung keluar gitu ya. Nah ini kita sebagai makeup artist tuh kita harus bisa bikin, ini adalah seni. Jadi ini kita harus bisa bikin orang cantik tetap cantik ya, malah lebih cantik gitu dari aslinya. Jadi cantiknya jangan sampai lari dari aslinya, supaya dia nyaman. Jadi dia pede untuk melangsungkan hari itu, hari yang bahagianya dia. Nah selanjutnya saya pakai eyeshadow-nya karena mata udah hidup, jadi saya pakai eyeshadow yang tipis-tipis aja, pakai warna-warna merah-merah bata. Selanjutnya saya pakai blush on. Nah blush onnya saya juga warna-warna yang nude-nude aja. Dan selanjutnya saya pakai lipstick. Lipsticknya sebelum saya pakai lipstick, saya pakai dulu
pensil bibir dulu. Setelah itu baru saya kasih lipstiknya teman-teman ya. Selanjutnya saya pakai produk dari Vocalour teman-teman. Nah ini bagus banget lipstiknya karena saya pengen bikin ombre-ombre. Kalau anak-anak muda itu kan maunya ombre-ombre. Jadi dia ada dua warna. Jadi kita beli satu lipstik udah dapat dua warna. Jadi keren banget. Teman-teman langsung bisa cari ya Vocalournya ini. Nah ini saya ada warna nude-nude-nya, juga ada warna merah tuanya. Jadi merah tuanya saya taruh di bagian tengah dalam ya teman-teman. Nah luarnya saya pakai dulu warna-warna krem yang sudah ada di situ juga. Nah tinggal bibirnya diketop-ketop. Nah selanjutnya saya tinggal rapikan, udah jadi ombre teman-teman. Nah ini selanjutnya saya tambahin lip gloss biar seksi-seksi gitu ya. Jadi biar lebih nuansanya itu kayak basah-basah seksi gitu ya. Teman-teman, ini hasil before dan afternya. Nah, aku dapat laporan dari klien aku. Banyak yang bilang waktu dia di pesta itu pada bilang mirip sama Amanda Manopo, teman-teman. Gimana menurut teman-teman? Wow, ya kasih komentar di bawah ini. Nah sekalian teman-teman aku kasih pengumuman untuk tanggal 20 dan 21. Kebetulan tuh aku ada di Semarang dan aku ngajar di sana. Buat teman-teman yang tertarik untuk belajar, teman-teman langsung bisa hubungi nomor di bawah ini.